Menantu Dewa Perang, Bab 33. Carter lain di samping sedang menatap dengan sombong ke arah Cheyenne yang berlutut di luar, seolah dia adalah lelucon terhebat. Hah, jadi bagaimana jika Cheyenne Carter adalah wanita karir sukses yang pernah menjadi CEO? Dia masih harus berlutut di luar pintu kita seperti anjing dan memohon agar kita membawanya masuk sekarang, bukan? Petik 2. Dia masih berpikir secara delusi bahwa dia bisa bernegosiasi dengan kakek dan merebut Brilliance Corporation. Dia bisa terus bermimpi. Petik 2. Dia dan keluarganya sama sekali tidak tahu malu. Mereka jelas orang luar, tapi mereka sangat berkulit tebal. Petik 2. Tentu saja dia akan mendapat masalah karena menyinggung Dominic dan Bryce. Dia memohon belas kasihan hanya karena dia diusir sekarang. Dia pantas mendapatkannya. Yah, itu tidak ada gunanya. Mereka seharusnya sudah lama diusir. Petik 2. Segera, seseorang keluar dengan membawa payung dan melemparkan beberapa lembar kertas ke depan Cheyenne. Dia secara tidak sadar mencoba menangkapnya. Tetapi mereka segera tertiup menjadi genangan air oleh angin. Saat kertas menjadi basah dan menggumpal, tinta di atasnya dengan cepat memudar. Menatap Cheyenne tanpa ekspresi, kepala pelayan tua yang bekerja untuk Charters berkata, "Ini adalah surat resmi penolakan. Nama-nama anggota keluarga Anda dan Anda telah dihapus dari catatan keluarga Carter, dan Charters akan segera mengumumkannya. Anda bukan lagi milik keluarga, dan semua properti, bonus, dan hak Anda atas dividen akan dicabut." Petik 2. Kilatan petir muncul, memantul di wajah pucat Cheyenne. Kakek benar-benar tidak mengakui kita. Mengapa? Apa sebenarnya yang kami lakukan salah sehingga Anda melakukan ini pada kami? Bukankah aku sudah berbuat cukup untuk Charter selama bertahun-tahun ini? Cheyenne merosot ke tanah dan mulai menangis keras-keras ketika dia melihat potongan kertas yang sudah dihancurkan karena hujan. Ini adalah keputusan yang tuan. Carter senior dan Carter lainnya telah mencapai. Gerbang ini juga milik Charters. Jika Anda ingin berlutut, menjauhlah, kata kepala pelayan itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, kepala pelayan itu merasakan aura menakutkan mendarat di tubuhnya, diikuti dengan tamparan keras di wajahnya. "Kamu siapa? Beraninya kamu berbicara dengannya seperti itu?" Lukas muncul di samping Cheyenne, dan dia memiliki tatapan membunuh saat dia memelototi kepala pelayan. Jika bukan karena fakta bahwa kepala pelayan itu berusia lanjut, Lukas akan memberinya lebih dari sekadar tamparan. Kepala pelayan itu menutupi wajahnya dengan kaget dan marah. Tidak ada yang berani memukulnya di wilayah Charters. Dia ingin memanggil keamanan, tapi ketika matanya bertemu dengan tatapan pembunuh Lukas, dia ketakutan sampai tersedak kata-katanya. Dia yakin jika dia berani membuat satu suara, Lukas akan membunuhnya. Lukas menundukkan kepalanya dan menatap Cheyenne, yang sedang berlutut di tanah. Rambut dan pakaiannya basah kuyup sehingga dia terlihat sangat sedih. Dia adalah wanitanya, namun dia dianiaya seperti ini. Kemarahan muncul di mata Lukas saat dia memelototi kepala pelayan sebelum mengalihkan pandangannya ke kediaman Carter di belakang gerbang logam. Tatapan sedingin esnya sepertinya mampu menembus hujan dan kaca, mengarah ke Charters di belakangnya, termasuk Bryce dan Dominic. Suatu hari, Anda Charters akan menyesali keputusan Anda hari ini dan membayar harganya. Lukas melepas jaketnya, membungkusnya di sekitar Cheyenne yang basah kuyup, menggendongnya, dan kemudian menghilang di tengah hujan. Tak lama setelah Lukas pergi, Dominic menerima panggilan telepon di kamar. Orang yang menelepon sangat bingung, dan pidatonya tidak jelas. "Ketua, kabar buruk. Stardust Corporation mengirim pengacara dan tim hukumnya ke Brilliance Corporation untuk menuntut kami atas pelanggaran kontrak. Kami juga telah mengeluarkan surat pengacara yang menyatakan bahwa kami harus memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang diminta, atau akan melalui prosedur hukum untuk menegakkan kompensasi." Petik 2. Apa? Dominic Carter langsung bangkit. Wajahnya pucat karena ngeri saat dia menjatuhkan telepon ke karpet. "Kakek, apa yang harus kita lakukan?" tanya Bryce, yang telah mendengar semuanya dengan jelas di samping dan sekarang diliputi kecemasan. Dengan ekspresi muram, Dominic berseru, "Panggil semua direktur untuk segera datang ke kantor." Segera, konvoi mobil dengan cepat keluar dari gerbang kediaman Carter dan bergegas ke Brilliance Corporation. Dominic dan yang lainnya juga bergegas ke kantor. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa orang menunggu di ruang resepsi di lantai pertama. "Halo, sulit bagi kalian semua untuk datang ke sini meski hujan deras." Dominic buru-buru mengulurkan tangannya, namun, orang-orang di Stardust Corporation tidak bermaksud untuk bersahabat. Sebaliknya, mereka hanya mengeluarkan surat resmi yang dicap dengan segel merah cerah dan menyerahkannya secara resmi kepada Dominic dengan cara yang biasa-biasa saja. "Kamu harus jelas tentang situasinya sekarang, jadi aku akan langsung mengejar. Tolong beritahu Brilliance Corporation untuk menyiapkan kompensasi $77 juta dalam 3 hari dan mengkreditkannya ke rekening yang kami tunjuk." Petik 2. Dominic bergidik. Dia tidak akan bisa mengumpulkan $77 juta bahkan jika dia menjual seluruh Brilliance Corporation. Bryce merasa itu juga tidak bisa diterima. "Kami baru menandatangani kontrak 2 hari lalu. Kami bahkan belum mulai melakukan apapun. Jadi bagaimana bisa ada pelanggaran kontrak? Kalian orang-orang yang menindas kami dengan sengaja." Petik 2. Diam. Dominic segera berteriak untuk menghentikan Bryce melanjutkan. "Mereka tidak bisa menyinggung Stardust Corporation pada saat ini.
Bryce terdiam dengan marah dengan tatapan marah di matanya. Huff, menurutmu kami mengganggumu? Alasan pelanggaran kontrak disebutkan dengan jelas dalam surat kuasa hukum dan kontrak. Tidak bisakah kamu melihat sendiri? Jika Anda buta huruf atau terlalu malas untuk melihatnya, biarkan pengacara kami, Ten Smith, bacakan untuk Anda dan lihat apakah kami menindas Anda atau tidak. Petik 2. Pak. Smith mengangkat kacamata berbingkai emas di wajahnya dan mengeluarkan surat resmi lainnya dan salinan kontrak dari tasnya. Dia kemudian berkata dengan sopan tapi jauh kepada Dominic, tolong dengarkan baik-baik. Bagian 36 kontrak ini menetapkan bahwa pihak A, Stardust Corporation, dan pihak B, Brilliance Corporation, telah mencapai konsensus untuk bekerja sama. Selama masa kontrak, pihak B harus menunjuk Cheyenne Carter sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Jika pihak B ditemukan melakukan pelanggaran kerjasama, kontrak akan segera menjadi tidak berlaku, dan pihak B harus memberikan kompensasi kepada pihak A atas pelanggaran kontrak dengan jumlah yang disepakati sebesar $77 juta. Petik 2. Pak. Smith membatalkan kontrak dan melihat mereka berdua, yang pucat. Apakah kamu sudah mendengar dengan jelas? Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Petik 2. Bryce masih tidak bisa mempercayainya, dan dia berulang kali menginstruksikan seseorang untuk mengambil kembali kontrak yang disimpan di kantor Brilliance Corporation. Kemudian dia membuka halaman terakhir dan menyadari bahwa memang ada klausul seperti itu dalam kontrak, yang telah ditandatangani dan disegel Dominic Carter. Dia membenarkan bahwa tidak ada kesalahan, dan memang sudah disebutkan dalam kontrak. Carter benar-benar melanggar kontrak. Bryce segera jatuh ke tanah. Lutut Dominic melemah, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera tampak seperti telah menua. Siapa sangka akan ada klausul dalam kontrak yang menetapkan Cheyenne Carter sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Menantu Dewa Naga Perang Chapter 34 Bahasa Indonesia. Bab 34. Ketua Kelompok, BPK, Haris, memandang mereka berdua dengan jijik. Selama 2 hari terakhir, Brilliance Corporation telah bermasalah karena digugat oleh Stardust Corporation. Cheyenne Carter telah tinggal di luar kantor Stardust Corporation setiap hari dalam upaya untuk bertemu Flying Davis. Di sisi lain, tidak ada laki-laki dari keluarga Carter yang muncul. Karena dinyatakan dalam kontrak bahwa Cheyenne akan menjadi penanggung jawab, Charters harus mematuhi dan menjadikannya orang yang bertanggung jawab. Namun, Haris tahu bahwa Charters segera menunjuk Bryce sebagai manajer umum Brilliance Corporation pada pagi yang sama ketika mereka menandatangani kontrak. Di sisi lain, Cheyenne pergi dengan mata merah dan bengkak. Dia merasa bahwa Charters tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri mereka sendiri atas pelanggaran kontrak karena mereka telah membuatnya sendiri. Karena kami sudah menyampaikan surat resmi, sudah waktunya kami berangkat sekarang. Petik 2. Haris memilah dokumen dan hendak pergi ketika Dominic tiba-tiba meraih lengannya. Tunggu, Tuan, Haris. Saya pikir ini semua adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Saya tahu Tuan. Davis pasti menyukai Cheyenne Carter. Tidak apa-apa, aku akan mengirimnya ke Ten Davis segera. Tidak peduli status apa yang dia berikan. Kami tidak peduli dengan status dangkal. Selama Tuan, Davis bersedia menarik surat resmi ini karena ketulusan kami dan terus bekerja sama dengan Charters. Haris segera mengumpat, terkejut dengan sikap tidak tahu malunya. Akankah orang biasa memberikan cucunya seperti dia kargo tanpa keraguan? Bagaimana seorang kakek bisa mengatakan hal seperti itu? Selain itu, Cheyenne Carter bukanlah seseorang yang dapat didambakan orang biasa karena dia adalah istri orang besar. Jika Davis mendengar kata-kata Dominic, dia pasti akan ketakutan. Haris menyelah hayalan Dominic dan berkata dengan tegas, kamu sebaiknya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal atau melakukan sesuatu yang lucu secara pribadi. Jika tidak, baik saya maupun Ten Davis bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Apa artinya ini? Bahkan Tuan, Davis tidak bisa menyelamatkan kita. Apakah ada seseorang yang lebih kuat dari Tuan Davis? Mungkinkah seseorang yang lebih berwibawa menyukai Cheyenne? Dengan jejak penghinaan di matanya, Haris memandang Dominic, yang sepertinya sedang melamun. Haris terbatuk dan berkata, tentu saja, sejauh yang saya tahu, Brilliance Corporation mungkin tidak mampu membayar kompensasi yang begitu tinggi. Jadi saya akan menawarkan solusi dengan niat baik. Terserah Anda untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Petik 2. Pak, Haris, tolong beritahu kami. Dominic buru-buru berkata. Haris memotong langsung ke pengejaran. Anda dapat menggunakan Brilliance Corporation sebagai bentuk kompensasi dan menambah $3 juta. Petik 2. Apa? Kita harus menyerahkan Brilliance Corporation dan tambahan $3 juta. Bryce langsung bangkit dengan marah. Diam. Dominic menghentikan Bryce. Haris mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum. Alternatifnya, Anda dapat memilih untuk membayar kompensasi $77 juta. Petik 2. Bryce dan Dominic Carter tampak agak gelisah. Di bawah manajemen Charters, perkembangan Brilliance Corporation di bawah standar dan mungkin akan lebih buruk jika Cheyenne tidak menutup beberapa kesepakatan sesekali. Brilliance Corporation saat ini bernilai kurang dari $15 juta. Dibandingkan dengan kompensasi $77 juta, menyerahkan Brilliance Corporation dan $3 juta lainnya kepada Stardust Corporation jelas jauh lebih dapat diterima. Namun,
Frustrasinya membuat Bryce dan Dominic merasa ingin muntah darah. Mereka sangat bersemangat setelah menandatangani kontrak dengan gembira, tetapi mereka akhirnya tidak mendapat untung dan bahkan harus kehilangan perusahaan dan 3 juta dolar. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, tidak satupun dari mereka mengharapkan Cheyenne menjadi penanggung jawab yang ditunjuk seperti yang disyaratkan dalam kontrak. Ini membuat Dominic salah paham. Tuan Haris, jika kita memanggil Cheyenne untuk kembali dan menunjuknya sebagai penanggung jawab, akankah kita tidak lagi melanggar kontrak? Tanya Dominic. Ketika Bryce mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah. Apakah kakek berencana untuk menyerahkan Brilliance Corporation kepada Cheyenne? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Namun, setelah dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dibandingkan kehilangan seluruh Brilliance Corporation, membiarkan Cheyenne mengambil alih perusahaan untuk sementara waktu masih dapat diterima. Kami akan membiarkan dia mengelolanya untuk saat ini dan kemudian mengambilnya kembali darinya di masa depan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Haris mencibir. Pak Carter, kamu pasti bercanda. Anda telah melanggar kontrak. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda membiarkan Nona Cheyenne Carter kembali untuk bertanggung jawab. Misalnya, jika Anda telah menikam seseorang dengan pisau, menurut Anda apakah mencabut pisau itu akan membantu? Petik 2. Dominic langsung terdiam. Dia ingin menjelaskan bahwa kedua hal itu sama sekali berbeda karena tindakan Charter sama sekali tidak merugikan Stardust Corporation. Jika Tuan Davis dan sosok otoritas yang lebih besar bersikeras bahwa Cheyenne Carter menjadi orang yang bertanggung jawab, dia bisa menuruti. Namun, Haris bahkan tidak repot-repot memberi Dominic kesempatan lagi untuk berbicara dan berkata langsung. Tentu saja, saya hanya menyampaikan saran baik dari manajer umum kami kepada Anda. Lupakan jika Anda tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, manajemen Brilliance Corporation selalu biasa-biasa saja. Stardust Corporation tidak berniat menginginkannya. Petik 2. Ketika Haris tampak seperti akan pergi, Dominic buru-buru menghentikannya. Selama kami memberi Anda Brilliance Corporation dan 3 juta dolar, kompensasi akan dianggap telah dibayarkan. Apakah begitu? Ya, Tuan Carter, jika Anda masih khawatir, kami dapat mengeluarkan perjanjian tertulis untuk menyatakannya secara detail. Haris menunjuk ke pengacara di sebelahnya. Dominic mengertakkan gigi dan setuju. Oke. Kami setuju. Segera, kedua belah pihak menandatangani semua perjanjian dan prosedur transfer di hadapan pengacara dan notaris. Brilliance Corporation secara resmi terpisah dari Charters. Bryce merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun mereka awalnya merebut Brilliance Corporation dari Cheyenne, mereka telah lama menganggapnya sebagai milik mereka. Selain itu, jumlah besar 3 juta dolar merupakan penyimpangan dalam rekening bank mereka. Dominic juga merasakan hal yang sama. Tapi dia tetap memaksa dirinya untuk tersenyum saat dia berterima kasih kepada orang-orang di Stardust Corporation dan meninggalkan mereka. Ya, mau bagaimana lagi karena Stardust Corporation didukung oleh keluarga Hutton yang kuat. Meskipun Charters merasa telah ditipu, mereka tidak berani menyuarakan ketidaksenangan mereka. Selain itu adalah kesalahan mereka karena gagal membaca kontrak dengan jelas. Siapa lagi yang bisa kita salahkan? Sambil mengertakkan giginya, Bryce berseru, itu semua salah Cheyenne Carter. Kakek. Ayo segera usir mereka. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Petik 2. Dewa Perang. Bab 35. Sementara itu, Lucas menggendong Cheyenne, yang basah kuyup karena hujan lebat. Dipelukannya sepanjang perjalanan kembali ke kediaman lama keluarga Charters, tempat tinggal Cheyenne. Begitu gerbang dibuka, orang tua Cheyenne, yang telah menunggu kabar tentangnya, muncul di depan halaman. Bagaimana hasilnya? Apakah Dominic setuju? Inilah yang paling mereka inginkan. Mereka ingin melihat apakah Dominic Carter akan tenang dan membiarkan mereka lolos. Lucas mengerutkan kening. Begitu pasangan itu melihat Lucas masuk dengan Cheyenne di pelukannya, mereka terkejut dan bingung. Cheyenne, ada apa denganmu? Cheyenne. Karen segera meraih lengan Lucas dan berteriak dengan tegas. Katakan padaku, apa kau melakukan sesuatu pada Cheyenne lagi? Petik 2. Ibu. Cheyenne membuka matanya dengan lemah dan memanggil. Menyadari ada yang tidak beres dengan kulit Cheyenne karena area di bawah tulang pipinya memerah. Lucas langsung berpikir, oh tidak. Dia kemudian membawanya ke rumah. Berhenti, aku belum mengizinkanmu masuk. Aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Karen menghentikan Lucas tanpa henti. Kamu adalah ibunya. Jadi tidak bisakah kamu melihat dia sakit? Nada suara Lucas sudah sangat jauh saat dia menatap Karen dengan dingin. Dia kemudian melewati dia, berjalan menaiki tangga, dan membawa Cheyenne ke kamarnya. Charlotte bergegas mendengar mereka, dan dia sangat terkejut saat melihat penampilan Cheyenne. Cheyenne, apa yang terjadi padamu? Kamu baik-baik saja sekarang. Bagaimana kamu sampai basah kuyup? Petik 2. Bukankah ayahmu menyuruhmu pergi mengemis pada kakekmu? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Apakah Dominic setuju? Karen bergumam saat mengikuti mereka ke kamar. Apa? Kalian menyuruh Cheyenne untuk pergi mengemis kakek? Mengapa kalian berdua tidak pergi sendiri?
Di luar masih deras. Cheyenne pasti jatuh sakit karena dia basah kuyup karena hujan. Charlotte jengkel. Apa yang kamu katakan? Dialah yang membuatnya marah dan alasan dia mengusir kita. Tentu saja. Dia harus pergi memohon padanya. Tidak ada gunanya kita pergi. Kata Karen dengan benar. Hanya untuk membuat Charlotte semakin marah. Cukup. Lukas menyela mereka dengan kesal. Hal terpenting sekarang adalah memandikan Cheyenne dengan air panas dan pakaian ganti. Saya akan memanggil dokter untuk datang. Petik 2. Dia berdiri dan menatap kedua wanita di seberang ruangan. Membuat mereka merasa tertekan oleh tingginya yang mengejutkan. Dia sakit sekarang. Jadi kuharap kamu tidak akan mengganggunya dengan hal-hal ini lagi. Petik 2. Dengan itu, Lukas keluar dari kamar. Karen tercengang selama beberapa detik sebelum akhirnya bereaksi. Tidak berguna, ini benar-benar memberi saya perintah di rumah saya sendiri. Dia bahkan bertindak begitu mendominasi sekarang. Dia bahkan tanpa sadar merasa sedikit hormat padanya. Ini menyebalkan. Siapa yang menurut dia tidak berguna? Beraninya dia bicara seperti itu padaku. Karen sangat tidak senang. Oke, Bu. Jika kamu tidak bisa menjaga Cheyenne, keluar saja dulu. Berhentilah mengganggunya dengan omong kosong lagi. Kata Charlotte kepada Karen dengan kesal saat dia membantu Cheyenne berdiri, yang sedang demam tinggi. Cheyenne, apakah kamu masih bisa berjalan? Saya akan membantu Anda ke kamar mandi sekarang. Petik 2. Segera. Lukas kembali dengan seorang dokter berkacamata dengan jas putih. Menatap Lukas dan dokter dengan ekspresi khawatir. Karen berkata, dari mana asal dokter ini? Apakah dia dokter acak yang Anda temukan? Jika Anda akhirnya menyakiti Cheyenne, saya tidak akan mengampuni Anda. Petik 2. Diragukan tanpa alasan. Dokter itu memelototi Karen dengan mencemooh. Maaf, saya Vin Johnson, Direktur Departemen Pernapasan Rumah Sakit Rakyat Pertama di Orange County. Jika Anda ragu, Anda dapat pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tolong minggir sekarang dan jangan mengganggu saya saat saya memberikan diagnosis kepada pasien. Petik 2. Direktur, Anda harus membual. First People's Hospital adalah rumah sakit kelas 1. Dan para dokter yang bekerja di sana tidak pernah melakukan konsultasi di luar rumah sakit. Apalagi direksi. Karen lebih curiga. Dan dia menolak untuk membiarkan mereka masuk. Charlotte menarik Karen ke samping dengan marah dan memprotes. Bu, dia di sini untuk merawat Cheyenne. Haruskah kamu terus bertingkah seperti ini? Jika Anda punya waktu, Anda bisa membuat semangkuk sup jahe untuk Cheyenne atau membawa kantong air hangat ke sini. Petik 2. Sebenarnya Charlotte sangat kesal dengan orang tuanya yang tidak peka. Mereka telah memaksa Cheyenne keluar di tengah hujan untuk meminta maaf, menyebabkan dia akhirnya menderita memar besar di lututnya. Yang diperhatikan Charlotte ketika dia membantunya berubah sekarang. Kulitnya juga menjadi pucat, dan dia jelas telah berlutut di bawah hujan untuk waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, dia berlutut karena kakek mereka yang tidak berperasaan, yang mengendalikan seluruh keluarga. Charlotte jengkel sekaligus sedih untuk saudara perempuannya. Namun orang tuanya tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa Cheyenne sedang demam tinggi dan kakinya memar karena berlutut. Mereka bahkan terus mengusut isu-isu yang tidak masuk akal. Sekarang, mereka bahkan menghentikan dokter dan mencurigai jika dia palsu. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah orang tuanya, Charlotte akan kehilangan kesabaran. Merasa sedikit bersalah karena tatapan marah Charlotte, Karen turun ke bawah dengan ketidaksenangan sambil terus bergumam tanpa henti. Kalian semua menjadi tidak patuh setelah tumbuh dewasa. Beraninya kau begitu galak padaku juga. Anda sekelompok ingrates. Petik 2. Untungnya, demam Cheyenne tidak terlalu parah, dan pada dasarnya mereda setelah dia minum obat dan diberi infus. Pada saat Cheyenne membuka matanya lagi, dia melihat dua pasang mata sedang menatapnya di samping tempat tidur. Mommy, akhirnya kamu bangun. Amelia melompat dan mencium pipi Cheyenne. Bu, kamu sudah tidur karena kamu sakit. Aku mencoba membangunkanmu. Tetapi ayah berkata aku seharusnya tidak mengganggumu untuk beristirahat. Saya sangat khawatir. Amelia berbaring di samping Cheyenne dengan gembira sambil dengan hati-hati berusaha untuk tidak meremasnya. Cheyenne dengan lembut membelai kepala putrinya dan memandang orang lain di samping tempat tidur, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Lukas. Dia sedang duduk di atas karpet dan menatapnya dengan tatapan lembut. Rambut dan bajunya masih basah. Pada saat ini, Cheyenne merasa sangat tersentuh saat dia melihat ke arah Lukas. Saat itu, dia sedang berlutut di depan gerbang besi dingin kediaman Carter sementara semua orang memandangnya dengan sombong melalui jendela kaca seperti dia bercanda. Satu-satunya orang yang keluar adalah kepala pelayan tua, yang telah memberinya bukti bahwa keluarganya tidak diakui dan menyuruhnya untuk menjauh.
Martabat dan tubuhnya sangat tersiksa. Cheyenne berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, seseorang melilitkan jaket hangat di sekelilingnya dan meletakkan lengannya yang kokoh di pundaknya sambil membawanya pergi dari tempat sombong itu. Orang ini adalah Lukas. Lukas adalah orangnya. Cheyenne memandang Lukas dengan sangat serius. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia dapat diandalkan dan bahkan memberinya rasa aman.